Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian, pengaosan Ahad pagi, insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, hari ini masuk puasa yang keberapa Bu? 15? Oh 14. Dihitung ya Bu? Ya, pastilah dihitung. Kalau mulainya Senin, tetapi kalau mulainya yang Selasa mungkin belum sampai 14, atau wonten mboten Bu, ada ndak Pak Bu yang puasanya memulai hari Kamis? Nggih, karena kemarin kita kan Senin dan Selasa. Tapi di Gunung Kidul itu, di Panggang, itu ada yang mulainya Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kita mulainya Senin. Jadi mendahuluinya berapa hari itu? 4 hari. Gara-gara Pak Kiai Ibnu, namanya Pak Ibnu Hajar, puasa hari Kamis, akhirnya saya termasuk beberapa teman akhirnya harus ke sana. Karena memang orang itu agak aneh Pak. Termasuk keanehannya buat musola itu mihrabnya itu tidak di arah barat, tetapi di arah selatan. Dan di pantai, di atas bukit karang. Sehingga orang menduga Mbah Beno Ibnu nih, biasanya orang kampung menyebut Mbah Beno itu lek salat orang menghadap kiblat ke barat, ke Ka'bah, tapi menghadap ke selatan. Jadi menghadap Nyai Roro Kidul. Terus kalau sesekali Bapak Ibu pergi ke pantai selatan Ngrenean, pantai Ngrenean, nggih, itu di atas karang yang menghadap langsung ke laut itu ada musola. Mihrabnya ke arah selatan. Ini aneh-aneh orang itu. Tetapi karena keanehannya kadang-kadang ada yang bagus, ada yang baik. Yaitu beliau dapat hadiah Kalpataru. Kalau zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, orang-orang yang melestarikan lingkungan itu setiap tahun diberi penghargaan Kalpataru sebagai pelopor penyelamat lingkungan. Jadi ketika di Panggang susah air, beliau itu berinisiatif nggawe bak itu ratusan meter, dhuwure iki kira-kira sekitar 5-6 meter itu tingginya. Jadi dari cekungan rumah, jalannya di atas itu digawe sampai ke atas itu untuk menampung air. Bahkan akhirnya lek buat masjid itu masjidnya sejajar dengan jalan. Padahal tanahnya itu kira-kira 5-6 meter di bawah jalan. Jadi di bawah masjid untuk nampung air. Nah, akhirnya daerah situ tidak lagi kesulitan air. Maka dapat hadiah Kalpataru. Begitu masjidnya sudah jadi, itu di atas masjid itu ditaruh makam. Oh, jare akhirnya orang geger meneh gitu. Karena jare eneng kuburan, neng dhuwur makam, nang dhuwur masjid. Lenggawe bengi, wong-wong orang ngerti. Pagi-pagi sudah ada, sehingga yang muncul jare eneng makam tiban. Wah, aneh wong iki. Nah, terus disiarkan itu makamnya Syekh Jumadil Kubro. Padahal makamnya Syekh Jumadil Kubro, tempatnya yang diakui oleh sejarah, tempatnya di puncak Bukit Turgo.
Nah, khawatirnya orang di puncak Bukit Turgo diambil, dibawa ke sana. Tapi ternyata di Turgo sampai hari ini masih ada. Aneh-aneh, begitu saya tanya, makamnya sinten Mbah? Bukan makamnya siapa-siapa. Lalu terus saya ambil tanah dari makam Syekh Jumantil Kubro, terus tak taruh di situ, atasnya tak kasih nisan. Ya. Nah, hal-hal semacam itu Bapak Ibu, kalau tidak dimengerti asal usulnya, itu bisa menjadi tahayul atau menjadi hurufat. Ya, tahayul itu hayalannya macam-macam, termasuk masjid yang menghadap ke selatan. Itu kan jadi dihayalkan dia menghadap ke selatan, sholatnya ketemu dengan Nyai Roro Kidul. Tetapi kalau dari sisi penjelasan itu bukan begitu. Aku nggawe musola neng dhuwur. Ya pemandangan yang bagus itu kan ke arah selatan, ke arah pantai. Lah nek pas udan jendela nang sisi kidul, kuwi kak kena tampias air hujan. Maka terus tak gawe longkangan, tak tutupi dhuwur kaya emperan. Jane iku nggo tempat men aku iso gampang le ndelok ngidul ora kena banyu udan. Nah kayak gitu. Jadi kalau ndak ngerti ceritanya ya memang jadi tahayul dan jadi hurufat. Tetapi memang bahaya Pak. Bahayanya akhirnya karena orang kagum dengan beliau, akhirnya dikait-kaitkan dengan kesaktiannya beliau. Sampai-sampai ada sebuah cerita di para pengikutnya bahwa beliau menikah dengan pengawalnya Nyai Roro Kidul. Nah, jadi ya wis warna-warna itu. Tetapi itu nanti cerita-cerita yang seperti itu kaitannya dengan Islam nanti kita lanjutkan setelah bulan Ramadan Bapak Ibu. Ya, hari ini karena ini puasa, sebentar lagi yang kita hadapi adalah besok dan mungkin pada saat-saat ini adalah menyangkut tentang penyempurna bulan Ramadan, penyempurna ibadah bulan Ramadan, yaitu menyangkut tentang nopo Bapak Ibu. Ada dua istilah, ada istilah zakat dan zakat fitrah. Terus nanti yang kedua ada istilah fidyah. Fidyah itu dengan kodok nanti. Kodok itu nyarutang karena punya utang. Fidyah dulu Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa puasa, mungkin karena sakit, mungkin karena bepergian, Bapak Ibu, kalau mau kategori teks hadis dan teks Quran, nek awake dhewe lunga, kira-kira lek lunga le tindakan itu kira-kira sudah diperbolehkan untuk sholatnya dijamak dan diqosor. Dijamak niku dikumpulke zuhur kali asar atau asar dengan zuhur. Maksudnya kalau zuhur dengan asar itu sholat zuhur dan asar dikerjakan di di waktu asar. Kalau asar dengan zuhur itu sholat asarnya dimajukan di waktu zuhur. Itu dijamak dikumpulkan. Qosor itu diringkas. Nek zuhur dengan asar kan 4 rakaat. Itu dikerjakannya cukup 2 rakaat. Bisa di depan, bisa di belakang. Maghrib dengan isya itu bisa di waktu maghrib, bisa di waktu isya. Ning sing dikurangi itu yo isya netrok karena maghrib angel. Mosok maghrib sholatnya dadi 1,5 rakaat kan nanti ndak rampung, itu ndak selesai. Nah isya boleh Bu, sholat maghrib sekaligus sholat isya, selesai sholat maghrib terus langsung sholat isya 2 rakaat, maghribnya tetap 3. Atau nanti di waktu isya sholat maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat.
Nah, ketika pepergiannya sudah boleh seperti itu boleh tidak puasa. Jadi Bu, Pak, nek numpak kereta teng Jakarta, oleh Bu, Pak, rasah poso. Ya, Jakarta kan ada toh, rasah poso. Ning yo iku punya kewajiban nyarutang besok. Ya, itu di luar bulan Ramadan. Boleh enggak kalau puasa? Tetap puasa? Ya boleh. Tetapi ada juga, jangan kaget, ada juga pendapat umat Islam yang mengatakan gaya, sombong. Kalau enggak mau memanfaatkan kemurahannya Gusti Allah. Sudah diperbolehkan enggak puasa, kok enggak puasa. Kok tetap puasa. Nah, maka dia kena, artinya ya tidak disukai oleh Allah. Kalau memang boleh enggak puasa, diberi keruhosan, rukhsah, keleluasaan untuk tidak berpuasa, ya tetap tidak puasa. Tapi kalau tetap puasa itu jari ini sombong. Maka ada yang berpendapat umat Islam tertentu, tapi jarang kalau di Indonesia, bahkan harus tidak puasa. Nah, kalau untuk kita di Indonesia, apalagi kalau pakai tarjih Muhammadiyah, itu pilihan. Kalau Muhammadiyah pilihan, artinya pilihan puasa juga boleh, tetap puasa juga boleh. Pertimbangannya apa? Tergantung kemampuan sendiri pribadi. Karena setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Kalau saya pilihannya tetap puasa. Karena repot besok harus. Ya. Kalau puasa kan bareng-bareng Bu. Sementara puasa menjadi berat itu kalau sendirian. Olahraga saja kalau sendirian itu setengah jam itu sudah lama banget itu. Buktinya apa Bu? Di rumah beli treadmill, beli sepeda statis, beli yang alat untuk olahraga, akhir-akhirnya hanya dibeli di rumah hanya untuk nyantel ke anduk. Gitu toh? Karena apa? Karena enggak ada temennya. Ya, enggak ada barengannya. Ya, tetapi kalau ke tempat olahraga itu mbok sak jam itu awet, itu cepet itu. Apa namanya, sak jam itu rasanya tidak lama. Apalagi bapak-bapak itu kalau pas barengan dengan yang masih muda, perempuan itu nek nang tempat olahraga kan kelambi ini sesak nih. Itu mantap Pak, itu. Ndak balik-balik, wis rampung pun etrok-etroke sih ngobrol Pak. Itu. Ya, itu olahraga aja begitu, apalagi puasa. Lah maka Bapak Ibu, ada istilah kodok harus nyarutang. Itu kalau ibu kan sudah biasa, tiap bulan gitu kan mesti berkurang 5, 6, 7 hari kalau masih muda gitu. Itu namanya kodok. Nah, kodok. Tetapi ada juga yang namanya fidyah Bu. Di samping nyarutang puasa di waktu yang lain, itu ada denda. Fidyah itu denda Bu. Ya, siapa yang kena denda? Nek sakit enggak kena denda Bu. Nek kecuali nanti yang boleh diganti tidak dengan puasa di hari yang lain adalah sakitnya keluarga kita termasuk kita. Kalau kira-kira besok ya tetap sakit. Yaitu apa? Karena usia, faktor usia Bu. Faktor usia Bu, nek sudah sepuh memang susah puasa, apalagi kalau sudah secara mental bahasane Jawa kuwi wis linglung Bapak Ibu. Ya wis pikun, sudah pikun. Nah, sudah pikun itu kan dia sudah bingung karena ini poso atau tidak. Gitu. Rasanya sudah maem ternyata belum. Sudah maem ternyata bilangnya belum. Yang itu kadang-kadang bisa menjadi konflik keluarga nggih. Kita punya keluarga kayak gitu, saudara jauh datang, dah maem dereng sudah. Dahar belum Bu. Aku wit mau isuk neng adikmu kae ora dikai-kai maem. Padahal isuk sudah kasih makan. Nah, nanti kalau yang datang saudara jauh datang ndak ngerti terus langsung nesu karo adike sing ngrumat ibuke. Mosok dititipi ibu siji gitu. Nganti jam 10 orang dikai dahar, jane kuwi serius ra to ngopeni ibuke. Padahal aku setiap bulan sudah ngirim uang untuk ngopeni ibumu, kurang ngopo aku. Nah, gitu. Padahal
Yo karena memang sudah pikun itu pagi-pagi bukan hanya sudah sarapan, bahkan mungkin sudah 2 kali gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu kan sudah tidak kewajiban puasa, tetapi keluarganya punya kewajiban untuk membayar kurangnya puasa, hutang puasanya dengan apa yang disebut istilahnya fidyah. Seberapa Bu fidyah Pak? Fidyah itu kalau puasanya sehari itu yo gantinya sekali makan. Ning yo jangan sekali makan ukuran mahasiswa. Mahasiswa itu makannya di angkringan nasi kucing. Sak bungkus 3.000. Yo kagak gitu. Ya lumrahnya, umumnya orang makan. Kalau perlu ya lumrahnya keluarga itu. Kira-kira kalau makan itu sekarang itu yo lumrahnya makan itu kan mesti ada nasi, ada sayur, ada lauk. Lauknya ya mungkin 2, kalau gorengan ya jangan hitungannya. Kalau saya gorengannya gur tempe tok siji atau kerupuk tok siji ya enggak, ya kira-kira normal. Normalnya ya kira-kira sekitar 15.000. Ya syukurnya kalau dengan biasanya makan 20-25.000 ya kira-kira itu. Karena jangan dipakai kategori zaman dulu. Kalau dalam kitab-kitab fikih, fidyah itu kalau pakai makanan, pakai sebutan, itu sebutannya 2 mud. Bahasa fikihnya, bahasa kitabnya itu 2 mud. 2 mud itu berapa? Takaran. 1 mud itu nek umpama beras itu cukup pakai 2 tangan digabung jadi 1 begini. Seperti orang sedang berdoa. Tetapi ini juga punya problem. Problemnya ada 2. 1, opo yang barang apa yang ditakar. Terus yang kedua, tangannya siapa yang untuk naker. Nek tangannya orang sing gede dhuwur itu kan yo tangannya kan yo gede ombo. Sing dijukuk dadine luwih akeh. Ya, nek sing tangane imut-imut cilik, wong ibu-ibu cilik, bapake cilik kayak gitu yo tangane lek njukuk juga ora pati akeh. Maka secara umumnya ukuran manusia. Berapa kalau ditimbang hari ini? Ditimbang hari ini itu belum sepakat 100% Bapak Ibu. 1 mud itu secara umum itu ada yang mengatakan kira-kira itu yo sekitar 7, 8, 6 on. 6 on. Terus ada yang menghitung, ndak 6 on, itu 7 sampai 7,5 on. Itu 7 on, 7 atau 7,5. Jadi kalau yang untuk fidyah, bayar fidyah itu 2 takaran ini. Jadi kira-kira sekitar 12 on sampai 15 on. Jadi kira-kira 1 kilo utawa 1,5 kilo. Nah, ya kalau kebetulan normalnya harga beras 10.000 kemarin, berarti kalau 1,5 kilo yo 15.000. Tetapi nek sekarang beras wis ora 10.000, pinten Pak beras sakniki? Tekan 16 17 kula tuku golek gaya karena poso sing paling larang Pak. Entuk paling larang terus didudui beras porang. Beras porang niku sekilo 135.000. Ning yo timakem ra enak. Porang niku mboten beras niku jane saka apa? Ayo bangsa sing dipendem ning apa jenenge? Kaya suweg apa kaya apa niku. Terus sakniki do didol digawe beras. Jadi mahal. Bu, jadi kira-kira sak monten, Bu. Lah niku ukuran, Bu. Lah, kenapa saya sebutkan mud dan sebutkan kilogram, Bu? Kalau nanti jenengan punya HP, ojo kaget nek ribut sesuk. Di media itu nganggo HP ini kadang-kadang orang marahi tentrem, ning marahi bingung. Bu. Karena rame, Bu, teng media. Mesti rame antara fidyah, atau kalau yang ramai sebetulnya bukan pada fidyah, nanti zakat fitrahnya. Karena zakat fitrahnya sama, Bu. Zakat fitrah itu 4 mud. Apa namanya? 4 mud. 1 so'. So'an.
satu sok itu sak wadah. Niku ing sini nek sak sok itu sak sokan suk itu sak sokan itu. Itu bahasa Arab sok itu sak sokan itu bahasa Jawane sak sukan sak sokan. Itu nek diukur niku mud itu 4 mud. Nah, 4 mud itu ada yang menghitungnya 2,4 kilogram. Niku digenepke dadi 2,5. Onten sik ngitung 2,8 karena 7 on niku wau. Kalau 7 kali 4 28 berarti 2,8 kilogram digenepke dadi 3 kilogram. Lah kok eneng sing telu, eneng sing 2,5, ampun bingung Bu. Tinggal milih mawon. Kalau telu itu hati-hati, kalau 2,5 itu ya memang ukurannya segitu. Nah, mengapa kok begitu? Iya karena zaman Nabi ukurannya sok, ukurannya mud. Jadi ukuran, jadi bukan timbangan, jadi wadah. Nah, ketika wadah ditimbang itu pasti bisa berbeda. Apalagi yang kedua, sing diukur, sing dijukuk niku senes beras Bu, bukan beras. Sing diukur zaman Nabi niku so'an min tamrin au syairin, 1 sok tamar kurma atau 1 sok syair gandum. Nah, coba Bu bayangke. Kurma, kalau kurmanya kurma kering sing lengket tetapi wis rada kering, contohnya sing kering, larang Bu, kurma ajwa. Kurma ajwa niku nek panjenengan tumbas beli kurma Nabi itu sekilonya sekarang kalau sampai Indonesia paling murah 150.000 1 kilo. Itu ndak ada yang nempel-nempel Bu, satu-satu karena kurma ajwa teksturnya ndak lengket banget. Tidak lengket, agak kering, keriput itu. Nah, kalau yang seperti itu 1 soknya kurma ajwa dengan 1 soknya kurma sukari yang paling banyak dikonsumsi oleh kita, beli itu namanya jenisnya namanya sukari. Ya, kurma sukari, kurma mejol, kurma ajwa itu podo persis karo salak pondo. Itu salak nglumut, salak gading. Jadi jenis buah. Buahnya sama salak gitu, tetapi jenis salaknya berbeda-beda. Ini juga iya, ada rambutan Aceh, rambutan kelengeng, rambutan apa kayak gitu itu jenis. Nah, nanti sama-sama 1 sok Bu, itu nek ditimbang itu mesti beda Bu. Ditimbang beda Bu. Ditimbang beda karena apa? Lebih banyak. Jadi cawukannya begini, kalau 1 sok kurma ajwa itu lebih ringan Bu. Nek ditimbang segini ini, nek kurma sukari itu bisa 8 on gitu, bisa 7,5 atau 7 on, tetapi kalau kurma ajwa itu bisa 6 on. Jadi sangat mungkin timbangan itu berbeda. Jadi jangan kaget, kok iso beda? Iya, karena zaman dulu bentuknya bukan timbangan tetapi ukuran. Apalagi yang ditimbang, yang diukur itu barang yang berbeda. Nah, kalau dibawa ke sini Bu, beras, coba. Beras bentuknya cilik-cilik. Lembut. Sementara nek kurma, baik kurma sukari atau kurma ajwa, itu nek dibujukuk begini itu Bu, itu kan numpuk, itu kan enek bolongan-bolongan Bu. Enek rongga-ronggane, ora rapet. Makanya nek koyo neng kerupuk kae nek diwadahi black ben oke tuh dikocok ben ya dikopiok ben rapat. Nah, ini juga iya, pasti ada rongga. Nah, sementara nek beras ya enek ronggane, tapi sepersekian mili. Maka pasti beras kuwi timbangane luwih abot tinimbang jagung. Ya coba nek ora percaya Bu dengan gini, cukup jagung dengan cukup beras. Beras saja jenis beras tertentu itu
beda Bu timbangannya. Podo-podo mone sak gelas atau sak cangkir niku coba jenengan. Itu. Cukup niku mesti timbangannya beda karena jenis beras tertentu dengan beras tertentu yang lain itu timbangannya beda. Coba beras bulog ya sing tonggone bulog Pak. Itu tonggone bulog Pak Yitno, Pak Yat ya. Itu nek beras bulog niku rada luwih enteng tinimbang beras sing nembe panen gilingan digiling dhewe baru panen terus digiling itu beda. Kenapa apa? Kadar airnya beda. Kadar air beras yang baru panen itu lebih tinggi daripada kadar air yang sudah lama. Maka nanti timbangannya juga berbeda. Maka ya antara 2,5 atau 3 kg. Ketika panitianya menetapkan 3 kg, ya ikutilah. Toh bedanya hanya kira-kira sekitar 0,5 kilo. Kalau panitianya menetapkan 2,5, tapi jenengan ngasih 3 kg, ya boleh saja. Nah, itu untuk mengetahui supaya tidak terjadi rame Bu. Karena kadang-kadang Bu, agama ki nek digawe kepenak itu ya kepenak Pak. Ning nek digawe angel ya angel. Neng media meneh teng mriki Bu. Aku baru maca kira-kira sekitar seminggu iki. Enek wae ngomong ngene jare. Ibu-ibu ki salah, keliru, bapak-bapak salah, keliru. Ra ono sik jenenge poso kok setengah dino. Ibu-ibu salah nek ngajari anake, saiki anak balita SD mungkin kelas 1 atau mungkin TK poso beduk. Poso manuk itu isuk-isuk itu kan. Kuwi jare salah, ndak ada itu dalam Islam, syariat Islam itu ndak ada syariat puasa kok poso beduk gitu. Ya. Ampun kaget Bu, ya itu namanya menungso kan bedo kepala, bedo rambut itu. Tapi sebetulnya sama, wong yo ibu-ibu iku yo ngerti kok bahwa nek poso sik bener kuwi yo wiwit terbit fajar maksud sholat subuh sampai terbenamnya matahari masuk maghrib. Gene eneng bocah cilik diajari poso manuk, poso beduk gitu. Itu bukan berarti itu udah dianggap puasa, itu latihan puasa. Terus disalah-salah itu salah itu salah itu. Itu bagian daripada bid'ah. Nah, karena bid'ah terjadi wedi. Karena bid'ah kan mangke hukumannya melebung neraka. Wedi akhirnya bocahnya diajari ora entuk poso beduk, kudu poso tekan sore. Semaput Pak bocahnya Pak. Karena dipaksa kayak gitu itu. Jadi itu kan pembelajaran ngertilah, gitu kita semua juga ngerti Bu. Sama juga dengan hari ini yang rame Bu. Selalu kalau bulan Ramadan rame ngomong tentang imsak. Nggak ada itu imsak itu. Nggak ada imsak. Itu bid'ah itu, membuat syariat baru. Nah, kalau bid'ah, tahayul hurufat itu TBC, jargonnya Muhammadiyah itu tahayul bid'ah hurufat. Ah, itu yang selalu disebut bid'ah itu. Tidak ada namanya imsak. Saya heran, Muslim di Indonesia kok buat istilah bid'ah buat sendiri. Tidak ada imsak itu. Yo nek dino iki memang imsak iki wis ora pati perlu. Nek dino iki Pak, wis ora pati perlu. Mengapa? Saben wong wis duwe HP. Sak omah mbok omahe 5, wonge 5, HP-ne 6, 7. Nggih wong anakku loro, anakku sing nang omah loro masing-masing HP-ne loro, bojoku siji, HP-ne loro. Sing HP-ne siji guraku tok, Bu. Ning yo paling larang. Lho bapake sing golek duit itu. Tapi ndak kok, Bu. Anake karo bapake itu selalu HP-ne luwih HP anake gitu. Wong tua itu kan biasa ngalah itu ya. Jam setiap orang sudah punya jam. Arloji itu kan situ ya. Terus TV wis ono adzane wis ono jame macam. Lembien Bu. Istilah imsak itu kan muncul itu kan ketika jam sak kampung mangkin gur siji loro. Sing duwe radio zaman tahun swidak sinten Pak? Gur Pak Lurah tok to. Radione sing gedene sakmene itu. Bener-bener sakmene itu gede radione. Waktu itu namanya belum radio transistor. Arep nonton apa? Nonton radio. Saben sore peteng rungono listrik. Nah kayak gitu itu. Imsak itu penting untuk apa?
Wong aku jamanku tahun 70 niku Bu, nek jenenge sahur niku yo ling sireng wengi. Nunggu beduk masjid jam 12. Nek pakai jam. Karena apa? Khawatir nek nang omah nang tanggone simbah le poso mulaine kapan? Nek sahur mulaine kapan? Mulaine nek eneng sepur liwat. Sepur liwat kowe wis imsak. Imsake nganggo sepur lho itu. Eneng meneh luwih desa meneh adoh saka rel sepur, lek sahur kapan nek jagone wis kluruk. Kuwi kan ra tentu lho jago kluruk itu jam piro. Agak gitu tuh. Maka penting digawe ke imsak, nggo jogo-jogo ben apa? Ben ojo nganti nabrak waktu subuh. Nah, ya kita juga tahu kok setelah imsak itu masih ada jeda waktu kira-kira sekian menit. Kalau pakai ayat jare moco ayat kira-kira 30 nganti tekan 50 ayat. Ning yo mocone sing wong sing wis lancar, aja sing nembe ajar maca Quran. Nah sing nembe ajar maca Quran 50 ayat iku iso sak jam. Diijo siji-siji ya gitu. Engko lek poso jam 6 awak misuk nembe poso. Sing kira-kira normal lah sing wis iso maca Quran. Kita juga ngerti, maka mulainya dari azan subuh. Lah adzan subuh pun sebetulnya Bapak Ibu itu juga harus hati-hati loh Pak Ibu demi ibadah kita lebih sempurna. Adzan di Indonesia sudah dibuat ijtihad. Yaitu apa? Kalau buka pakai murni adzan maghrib itu bagus, sah. Karena apa? Karena pasti sudah masuk waktu buka. Karena waktu buka sampai tenggelamnya matahari. Waktu maghrib juga tenggelamnya matahari bareng. Tetapi aman kalau buka. Karena apa? Setiap mulai jadwal azan, jadwal waktu sholat, itu sudah ditambah kira-kira 2-3 menit Bu, dari aslinya. Terbenam matahari katakanlah jam 17.30. Waktu maghrib niku ditulisnya 17.33. Untuk jaga-jaga supaya benar-benar sudah waktu masuk sholat. Nah gitu. Jadi nek jenengan kita semua buka ikut waktu maghrib itu bagus karena pasti sudah waktu buka. Ning sing rodok bahaya niku nek sahur. Karena azan subuh sudah diundur kira-kira 3 menit. Kira-kira 3 menit. Jadi sebetulnya kalau berhentinya kita makan sahur persis pada saat azan subuh itu sebetulnya sudah lewat 3 menit, Pak. Hati-hati, Pak. Loh, aduh, berarti ki wis 14 dino. Biasanya aku ngono terus sih. Ampun khawatir, Pak. Kalau kemarin jenengan belum tahu itu aman Pak. Itu aman artinya ndak berdosa, posone tetap sah. Itu. Agama Islam ki yo gampang rasa digawe angel. Nek urung ngerti itu ojo kuatir. Tetap sah puasanya. Tapi sesuk hati-hati Bu. Pak. Nah itu. Jadi kira-kira 3 menit sadurunge azan mandek Pak. Karena waktu subuh itu memang sudah dimodif sedemikian rupa kira-kira 3 menit sesudah waktu aslinya. Bukannya subuh ya zuhur, maghrib, isya. Tapi kalau untuk puasa kan yang paling krusial itu kan maghrib dengan subuh. Nah itu tentang puasa. Lah nanti satu lagi Bu, tadi fidyah ya. Jadi fidyahnya di situ itu Bu. Jadi dendanya adalah kira-kira 1 hari 1 makan. Lah terus ada lagi nanti zakat fitrahnya Bu. Zakat fitrahnya itu tadi juga zakat fitrahnya kapan zakat fitrah Bu? Kalau tadi timbangannya segitu dan jenengan ndak usah kaget gitu. Kalau tadi ada 2,5 ada 3 kilogram gitu. Itu kapan waktunya? Sekarang sudah boleh. Kalau menurut kitab-kitab fikih berdasarkan ijtihad para ahli itu zakat fitrah itu bisa dimulai begitu masuk waktu puasa.
tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh membayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai imam sholat itu naik mimbar. Bukan imam sholat, mesti khotib. Ya. Karena kan kadang-kadang kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, imamnya dengan khotib berbeda. Sampai khotibnya naik mimbar. Karena sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Nah, itu secara hukum Bapak Ibu untuk pengetahuan juga, itu untuk menunjukkan kalau sholat dulu baru khutbah itu untuk menunjukkan kalau dalam fikih itu kalau ada sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kok yo ora khutbah, itu perayaan sholat Idul Fitri, Idul Adhanya, prosesi sholat Idul Fitri, Idul Adhanya tetap sah. Karena khutbahnya masuk dalam kategori sunnah. Kalau dalam madhab Syafi'i itu seperti itu. Tapi kan yo aneh. Mosok sholat Idul Fitri, Idul Adha nggak pakai khutbah. Tapi bisa Bu, berkali-kali kejadian saya pernah ngalami. Sholat di tengah-tengah khutbah, udan. Kalau tidak pakai hukum itu, ya di tengah-tengah terus bubar, ya jadi sholatnya jadi dianggap tidak sah, ya tetap sah. Walaupun khutbahnya belum sempurna. Itu sampai di situ itu anunya, waktunya Bu, waktunya. Nah, tambahan lagi satu Bu, Fidyah, pertanyaan, terutama ibu-ibu. Kalau punya anak atau mungkin kalau ini ibu ini kan kayaknya ada enggak yang masih usia subur? Ada ya. Ya. Kalau poso, kalau haid jatah bulan biasa, hamil atau menyusui Bu. Nah, kira-kira hamil atau menyusui itu boleh tidak puasa, itu bahasanya rohsah. Nah, kewajibannya besok gimana sesudah bulan Ramadan? Ayo. Yang sudah terjadi kan itu untuk diingatkan terus karena setahun pisan atau bahkan hamil kan mungkin setahun pisan yo. Itu mbok lupa gak gitu lali. Itu kan yang paling gampang adalah pasti bahwa nek hamil itu kan yo abot, apalagi nek pas apa jenenge kae nyidam atau hamil tua kan juga butuh gizi untuk anak yang dikandungannya. Maka ya abot aku poso, ya sama dengan kalau haid ibu-ibu ndak poso kan besok diganti. Ya kalau hamil ya besok diganti. Di luar bulan Ramadan. Loh Pak, kok katanya jare enek tambahane fidyah gitu. Yang tadi 2 mud itu tadi. Kira-kira sekitar 1,5 kilo atau ya 15.000 itu. Lah terus gimana itu? Ya kalau tambahan beras atau tambahan memberi makan orang miskin berupa beras atau mungkin berupa nasi atau mungkin berupa lauk pauk atau ya pokoknya sak lengkape itu kalau tidak punya nanti dalam bentuk uang, itu kapan fidyahnya? Yo ketika jenengan baik ketika menyusui atau ketika hamil, yang dikhawatirkan itu bukan diri sendiri, tetapi yang saya khawatirkan aku nganti poso sakke janin yang di kandungan saya, mesake bayiku mangke lek mimik kekurangan ASI karena poso kan berkurang. Padahal ini laki-laki sebentar-sebentar mimik, sebentar-sebentar mimik gitu. Nah, kasihan dia. Nah, kalau ada kalimat untuk bayinya itu yang ada tambahannya. Karena penjelasan para ahli di kitab-kitab itu adalah bayi itu kan ya hakikatnya harus diperhatikan. Nah, maka ketika perhatiannya kepada bayi, dia tidak puasa karena hakikatnya mempertimbangkan si bayi itu, bayi dalam janin atau bayi yang sudah lahir sedang disusui, maka dia juga harus
diberi ganti denda. Jadi kalau perhatiannya hanya diri sendiri itu gur. Tapi ya kan hampir tidak mungkin ya seorang ibu hamil atau menyusui orang mikir janin karo orang mikir bayinya ya kan. Itu mesti mikir itu. Maka yang aman itu ya di samping nyarutang besok hari tambahannya adalah fidyah. Ini ngojo terus nek jenengan wis aku tak bayar fidyah wae lah. Lebih penak itu gitu. Iya ya. Jadi mola 1000 ya. Mola 1000 ping 30 niku kan gur pira niku? 450. Iya lho, bayar 450 sebulan nggih, Pak. Rasa poso wae. Yang enggak gitu itu ya enggak boleh karena kita masih kuat puasa. Pertanyaannya bagaimana pekerja yang berat? Pekerja berat ada dua pendapatnya, Pak. Nek yang hati-hati ya kerja dulu. Ning sawah atau buruh bangunan gitu. Toh nanti di tengah-tengah ndak kuat, dia punya hak untuk makan di siang hari. Ning tenanan lho le poso aja tur tak niati engko jam 12 tak madang gitu. Nanti nek ditanya temen ngomongnya ra kuat ya gitu itu kan sudah niat ya. Niat sih ngerti Gusti Allah. Nek jenengan monggo terserah. Tapi tenanan gitu. Kalau memang benar-benar ra kuat berkunang-kunang lemes gitu daripada nanti ditegur kepala proyek gitu ya mending sudah nanti buka di tengah jalan. Tapi ada yang sejak awal tidak puasa itu ya ono. Dalilnya podo-podo ono Pak. Zaman Kanjeng Nabi itu ada seorang datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah halaktu, Rasul cilaka, Rasul cilaka. Kenapa? Celaka. Ya, saya lupa. Ini bulan Ramadan. Tadi saya kumpul dengan istri saya bar subuh. Pernah Pak? Nek pernah wis rasa dieling-eling gitu. Besok lagi enggak boleh. Itu dendanya berat. Dendanya di samping hari itu jenengan harus disarutang besok hanya sehari. Tapi dendanya berapa? Dendanya 2 bulan berturut-turut. Ketika 2 bulan berturut-turut, entuk 59 dino batal mulai dari yang pertama, Bu. Oh, itu kan abot. Harus berturut, ada syarat turut-turutnya ini. Nah, ketika yang seperti itu ketika waktu itu ya Rasul, ya sudah, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, enggak mampu saya Rasul. Oh, nembe sedina wis lali kok. Lah terus, ya sudah kamu memerdekakan budak. Waduh, aku rande duit Rasul. Kalau memerdekakan budak enggak bisa, sudah kamu memberi makan 60 orang miskin. Waduh, rande duit Rasul. Lah terus, ya sudah memang rande duit. Lah terus, ya udah. Wong saya untuk kerja sehari saja hanya untuk bisa makan hari ini. Ya sudah kalau begitu kamu ambil di belakang itu apa jenenge kurma yang kira-kira bisa dibagi 60 orang. Tenan diko. Ndak balik-balik orang itu. Kenapa kau ndak pulang-pulang? Anu Rasul, ngopo anu? Anu, lah ngopo? Nek tak bagi ning nggone aku komplek buluk kae nggone Pak. Anu. Wis sugih-sugih kabeh. Apa meneh bar entuk tol. entuk tol sugih kabeh. Nan dikira gaya aku wong aku sing paling liyane do entuk tol aku ora entuk dhewe kayak gitu. Ndak ada. Ya sudah, kamu makan untuk keluargamu. Woi cobonan. Kanjeng Nabi sampai sebegitu. Jadi sahabat itu mengatakan, aku ora kuat nek kon poso sampai 2 bulan berturut-turut. Itu jadi boleh diganti langsung gitu. Artinya tidak harus nyoba dulu gitu loh. Tidak harus nyoba dulu baru kalau tidak kuat itu terjadi. Jadi zaman Nabi hebatnya sampai seperti itu berkorban untuk seperti itu. Itu yang tidak boleh. Yang terakhir Bapak Ibu jam 6:30 ya. Jadi pengajian pas yo sak jam jadi yo. Nah iki sampai jam. Ndak apa-apa yo. Jam berapa, Pak? Yo nunggu maghrib sih suwe, Pak. Ya, saya tersiksa betul itu nek pas hari libur Sabtu sama Ahad gitu. Karena kalau di kantor kan berangkat pagi jam 6:30 berangkat gitu, nanti kerja ruangannya ber-AC adem gitu, terus mulai jam 4 tekan ngomah jam 4:30 istirahat bentar maghrib. Lah nek Sabtu Minggu, Sabtu Ahad suwi banget nek poso. Gelundang nganti mumet sirahe. Gitu. Oke, yang terakhir Bu, boleh ndak Pak zakat pakai duit? Zakat fitrah. Gitu? Ya, kalau di Tarjih Muhammadiyah dipersilahkan, boleh.
Mengapa? Satu, tidak semua masyarakat modern punya beras. Saya tidak punya beras di sini. Nek nang omah keh lah gitu. Sawahku jehombo gitu. Umum saya bayangkan koyo Pak Anu itu kena tabrak tol itu aku iso sugih banget ya. Sawahku iso isi 3 hektar ya. Lah nek 3 hektar kan piro 30.000 meter. 30.000 meter sak meter diregoni 2 yuta entuk 20 miliar itu. Ning sayange neng desa kono. Sak wae sak hektar paling payune 100 yuta sak hektar. Oleh ndak bu boleh ndak boleh. Itu karena ya satu itu tadi tidak semua punya beras. Memang kalau dalam kitab-kitab fikih itu begitu, Pak. Siapa yang kewajiban zakat fitrah? Itu bukan orang kaya, Pak. Yang punya kewajiban zakat fitrah bukan orang kaya, ukurannya bukan kaya. Ukurannya yang pada malam hari raya punya persediaan beras yang cukup untuk makan keluarganya malam itu sampai 1 hari Idul Fitri. Maka ukurannya dikit banget, Pak. Duwe beras 2 kilo kena kewajiban zakat fitrah. Padahal neng omahku iso gur 1/2 kilo tok. Karena nek tuku beras per 5 kilo gitu. Ning kan duitnya cukup nek nggo tuku beras sak kintal gitu loh. Jadi kalau ukurannya itu saya tidak kewajiban zakat fitrah, tetapi saya punya kemampuan untuk membeli beras, maka ya punya kewajiban. Itu. Jadi ukurannya adalah itu, Bu. Berapa? Ya kalau sekarang umumnya berapa lah ya 15 umumnya berarti kalau umumnya 3 kilo ya 15 kali 3 berarti 45. Maka Bu, ada yang hati-hati beras itu ya namanya zakat fitrah ya harus makanan pokok yang dimakan. Maka panitia biasanya untuk jaga-jaga masyarakat yang masih tetap afdolnya beras, ya panitia biasanya menyediakan beras untuk dibeli oleh masyarakat. Itu biasanya begitu. Tapi itu pun ada 2. Ada yang benar-benar menyediakan beras. Nanti benar-benar beli itu. Kalau ada 10 orang yang beli berarti ada beras kira-kira 30 kilo. Tetapi ada yang di masjid tertentu, di ulama tertentu itu bahasa fikihnya namanya hilah. Hilah itu pura-pura. Yang disediakan beras gur sak paket tok. Sak wadah. Ada 1 orang datang, Pak saya beli beras, ya saya jual berasnya. Terus setelah dibeli, saya zakat fitrahkan Pak, ini untuk saya. Terus berasnya kan udah di panitia lagi, beras yang sama itu. Terus Bapak itu, saya beli lagi Pak, 15.000, 45.000, ya sudah saya jual gitu. Terus saya, ini sudah milik saya, ya sudah milik saya gitu. Terus saya zakat fitrahkan Pak kepada panitia jenengan untuk istri saya, berasnya kuwi meneh gitu. Itu. Jadi yo walaupun sing zakat fitrah wong 100, berasnya gur 3 kilo tok. Nah itu namanya hilah. Itu ada yang model begitu Pak, jangan kaget. Tapi kalau panitia di sini biasanya benar-benar menyediakan beras. Nah itu boleh Pak. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ya bukan pengetahuan baru tetapi untuk mengingatkan karena ibadah-ibadah yang tidak rutin itu kan biasanya sok lupa, sama dengan sholat Idul Fitri sesuk. Idul Fitri itu yang sering saya ditanya, Pak, katanya kalau sholat Idul Fitri aku sesuk arep dadi imam kebetulan di dapur untuk jadi imam dan khotib. Kui jarene takbir pertama, rakaat pertama berapa takbir, Pak? 7, rakaat kedua 5. Ngitunge kapan takbir 7 kuwi? Oh itu kadang-kadang bingung ke sing kanca-kanca sing arep dadi imam, Pak. Karena nek salat jenazah arba'at takbiratin, 4 takbir itu dihitung yang pertama sudah, Pak. Begitu berdiri Allahu Akbar itu dihitung siji. Fatihah terus Allahu Akbar sholawat huruf Allahu Akbar doa Allahumma ighfir lahu Allahu Akbar dihitung 4. Lah ning nek salat Idul Fitri Idul Adha dihitung 7 kapan? Ayo coba ndak perhatian to jenengan karena jadi makmum. Sing arep dadi imam niku kadang-kadang bingung.
Kan Allahu Akbar. Yo. Kowe dihitung siji apa dihitung nol, Pak? Coba sesuk perhatikan walaupun jenengan jadi makmum. Kenapa, Bu? Ya PR sesuk tadi makmum. Atau kalau sesuk umpamanya jenengan sudah dapat jadwal, ojo kaget, ojo bingung, ndak. Nah, nek salat Idul Fitri Idul Adha dihitung sab'a takbiratin, 7 takbir dan 5 takbir, itu nek sing Allahu Akbar itu 0, Pak. Karena rakaat kedua 5 itu berarti ketika sampai sujud Allahu Akbar itu ora dihitung siji, Pak. Itu hitung 0. Nek jenengan ngitung siji, engko makmume begitu ngerti makmume itu nang jenengan hitung siji, saka sujud Allahu Akbar itu gitu. Terus Allahu Akbar kur papat, terus alhamdulillahirabbil alamin sana subhanallah. Subhanallah, meneng wae jenengan ora paham, terus Allahu Akbar gitu. Baru kelingan jenengan gitu. Pernah Pak kejadian, Pak. Itu, pernah kejadian itu imam di rakaat pertama suratannya lupa, Pak. Enggak selesai kan biasa sok lupa, lali gitu. Terus karena lupa diingatkan sampai 3 kali, enggak bisa-bisa, terus akhirnya sudah langsung rukuk. Allah Akbar. Nah, mungkin kan grogi, Pak. Mikir iki mau kurang opo kurang. Begitu dari sujud, begitu Allahu Akbar itu nerus ke suratan sing mau salah, Pak. Ora Fatihah dhisik, Pak. Diingatkan subhanallah, tetap terus ke. Subhanallah dia berhenti, terus ke mana? Yang di belakang enggak sabar. Al-Fatihah. Itu ya enggak tahu ya kalau ditanya sing ngomong Fatihah itu batal atau enggak gitu. Tetapi itu kejadian betul, Bu. Terekam dalam sejarah catatan di Muhammadiyah itu lokasinya di mana? Di masjid di alun-alun selatan Yogyakarta. Baru ketika di ngomong Al-Fatihah itu baru imamnya sadar terus alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, itu hati-hati, Pak. Ya mungkin kalaupun batal ya dia tetap dihargai bagus karena apa? Membatalkan sholat untuk dirinya tapi menyelamatkan sekian ribu orang gitu. Guyonannya begitu. Tapi insya Allah kalau seperti itu, kalau dari sisi hukum ya insya Allah tetap sah sholatnya. Ya berjuang. Ya, jadi dihitungnya takbirnya itu nanti agak gitu adalah 7 dan 5-nya adalah di luar takbir intiqal. Intiqal itu kan kalau setiap kali ganti itu kan takbir Allah Akbar atau takbiratul ihram itu tidak dihitung. Mengatakan Pak sudah jam 6:30. Mau masak, Bu? Nah. Asik nantilah. Ya resik omah ya gitu. Mudah-mudahan puasa kita nanti bisa sampai akhir dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan dengan amaliah-amaliah yang lain, salat malamnya, tadarusnya, dan juga ditutup kesempurnaannya dengan membayar zakat fitrah. Bagi yang kurang-kurang, baik bapak-bapak mau ibu-ibu, nanti pada selain bulan Ramadan segera untuk ditunaikan kewajiban yang kurang-kurang itu. Keluarga yang harus membayar fidyah segera juga untuk dibayar fidyah, jangan ditunda-tunda bayar fidyahnya. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi harus kena kafarat 2 bulan berturut-turut. Nek sing usianya sudah 50 ya ketoke ora lah. Iso prai sebulan iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada sarapan biasanya pakai soto?